Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial per ke-33. Nah, pada episode spesial per ke-32 sebelumnya itu, setelah Guruga dan timnya berpencar dan menemukan kertas segel penghalang tersebut, mereka langsung melepas segel penghalang itu secara bersama. Setelah segel itu hilang, Sakura langsung menghancurkan batu yang menghalangi pintu masuk ke gua tempat Gaara berada. Singkat cerita, tim Kakashi dan Boruto pun masuk ke dalam gua itu dan menemukan Deidara dan Sasori. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan diperlihatkan Boruto dan tim Kakashi yang sudah masuk ke gua tersebut. Melihat kedatangan mereka, Deidara berkata, "Akhirnya kalian sampai juga." Di sisi lain, Naruto yang melihat kondisi Gaara pun semakin marah dan tiba-tiba saja mata Naruto pun berubah menjadi mata Kyuubi dengan taring yang semakin panjang. Melihat emosi Naruto yang semakin tidak stabil, Boruto berkata, "Naruto, tenangkan dirimu." Melihat Boruto, Deidara pun terkejut dan berkata, "Anak itu ciri fisiknya sama seperti yang dibilang Itachi, memakai jubah, mata yang terluka, dan memakai pedang. Kenapa tidak ada yang memberitahuku bahwa dia ada di sini? Tapi dia sekarang sedang terluka. Tidak ada yang perlu ditakuti dari bocah ini." Setelah melihat Boruto, Deidara pun melirik ke arah Mitsuki dan Sarada yang sedang merangkul Boruto. Deidara berkata, "Jadi mereka dua orang baru yang dimaksud Itachi. Tunggu dulu, apakah gadis itu seorang Uchiha? Kenapa dia memakai aksesoris dari klan Uchiha? Bukankah hanya Itachi dan Sasuke saja yang tersisa? Sungguh menarik." Di sisi lain, Naruto yang masih dikuasai amarah berkata, "Kalian semua, apa yang kalian lakukan dengan Gaara?" Mendengar teriakan Naruto, Deidara pun tersenyum dan berkata, "Ternyata informasi yang diberikan Itachi sangat akurat. Dia adalah Jinchuriki Kyuubi." Naruto melanjutkan perkataannya, "Hei Gaara, kenapa kau tertidur di saat seperti ini? Bangunlah Gaara, aku datang untuk membawamu pulang. Hei kalian, berhentilah menduduki Gaara." Terlihat Naruto terus memanggil Gaara tanpa henti. Namun tentu saja tidak ada respon dari Gaara. Deidara berkata, "Percuma saja aku memanggilnya. Dia tidak akan merespon panggilanmu. Itu karena dia sudah tewas dari tadi." Mendengar perkataan Deidara, Boruto dan Naruto pun sangat terkejut. Dengan emosi yang semakin memuncak, Naruto langsung berlari dan bersiap menyerang Deidara. Namun Kakashi langsung berdiri di hadapan Naruto dan menghalanginya. Kakashi berkata, "Tenanglah Naruto, jangan menyerah secara sembarangan. Jika kau kalah, kita akan tamat." Di sisi lain, Boruto berkata, "Apa tujuanmu dengan memisahkan mereka dengan biju mereka? Sebaiknya kau berhenti melakukan ini dan beritahu aku cara menghidupi Gaara kembali. Jika kau menolak, aku akan melenyapkanmu." Adegan pun beralih ke Guruga yang sedang menatap air yang menyembur tersebut. Guruga berkata pada timnya, "Apa kalian melihat yang sama denganku?" Neji membalas, "Aku melihat air yang sangat aneh." Tiba-tiba, air tersebut berubah menjadi klon dengan diri mereka sendiri. Melihatlah tersebut, Neji berkata, "Ternyata ini adalah jebakan." Di sisi lain, Guruga berkata, "Sepertinya begitu. Jadi ini rencana mereka. Mereka berusaha membuat kita terlambat. Tenten, Rock Lee, apa kalian bisa mengatasinya?" Rock Lee membalas, "Serahkan saja padaku. Aku tidak akan kalah dari diriku sendiri." Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Mendengar perkataan Boruto, Deidara pun tertawa dan membalas, "Apa yang kau bicarakan? Kau ingin menghabisiku? Dengan luka seperti itu, jangan bercanda." Uzumaki Boruto. Mendengar Deidara menyebut Boruto, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Kakashi berkata, "Dari mana dia tahu nama Boruto?" Di sisi lain, Sarada berkata, "Apakah ini ada hubungannya dengan Paman Itachi?" Boruto membalas, "Sepertinya begitu, tapi aku tidak masalah dengan hal ini. Memang inilah kesepakatan kami." Sementara itu, Naruto yang semakin muak langsung melakukan gulungan dan memanggil shuriken yang sangat besar. Lalu, Naruto berlari dan melemparkan shuriken ke arah Sasori. Namun, Sasori dengan mudah menangkis shuriken tersebut. Deidara berkata, "Jangan marah Sasori, sepertinya aku akan menangkap Jinchuriki Kyuubi itu sendirian." Sasori membalas, "Apa maksudmu?" Deidara kembali berkata, "Aku akan memancing dia keluar. Sisanya kau bisa lawan sendiri." Aku tidak sabar meledakkan mereka, karena seni adalah ledakan. Mendengar perkataan Deidara, Sasori membalas, "Kau salah, justru seni itu adalah keindahan abadi."
Karena perbedaan pendapat, mereka pun akhirnya berdebat satu sama lain. Tiba-tiba saja, Mitsuki langsung melakukan Sage Mode-nya. Terlihat, semua orang yang melihat perubahan Mitsuki pun terkejut. Deidara berkata, anak berambut biru tadi, sekarang cakranya mulai meluap dari tubuhnya. Sebenarnya apa itu? Di sisi lain, Kakashi yang terkejut berkata, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Cakranya bisa dilihat dengan jelas. Boruto berkata, aku mengandalkanmu Mitsuki. Mitsuki membalas, serahkan padaku. Adegan pun beralih ke Sasori kembali. Sasori berkata, ku kata macam apa itu? Sebelum menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja Mitsuki sudah berada di hadapan Deidara dan langsung menghantamnya. Terlihat, Deidara langsung terpental hingga menabrak dinding gua tersebut hingga hancur. Melihat kekuatan dari Mitsuki, Sasori pun terkejut dan berkata, cepat sekali. Tak lama setelah itu, Mitsuki langsung melakukan ularan sangat banyak ke arah Sasori. Namun, Sasori berhasil menghindar dan menahan serang Mitsuki sehingga bagian tubuh Sasori mulai retak. Di sisi lain, Kakashi berkata, kekuatan ular. Adegan pun beralih ke Deidara yang bangkit kembali. Deidara berkata, hampir saja aku pingsan. Kata pukulannya sungguh tidak masuk akal. Aku harus segera pergi memancing mereka keluar. Aku tidak bisa bergerak bebas di sini. Tanpa pikir panjang, Deidara langsung membuat serangan dua hewan peledak berbentuk kelabang. Ketika hewan itu mulai mendekat, Mitsuki menggunakan ularnya untuk menghancurkan hewan tersebut. Namun ketika dihancurkan, tiba-tiba hewan itu meledak yang membuat asap yang sangat tebal. Setelah asap itu hilang, ternyata Deidara berada di atas elang buatannya dan berada di luar pintu masuk. Deidara berkata, sayang sekali, pastikan kau tidak kehilangan jejakku. Jinjuri Kikubi. Melihat Deidara berada di luar dan sedang membawa Gaara, Naruto langsung mengejarnya. Melihat Naruto yang pergi, Kakashi berkata, tunggu Naruto. Namun, Naruto tidak menghiraukan Kakashi. Kakashi melanjutkan perkataannya. Kenapa dia tidak bisa berhenti? Di sisi lain, Boruto berkata, lepaskan aku Sarada. Aku bisa berdiri sendiri. Mendengar perkataan Boruto, Sarada membalas, apa kau yakin? Dengan raut wajah serius, Boruto berkata kembali, ya, aku sangat yakin. Setelah Sarada melepaskan Boruto, Boruto berkata pada Sarada, Sarada, tetaplah di sini, lindungi ibu dan nenek Chiyo. Aku bersama Mitsuki akan mengejar ayah dan membantunya. Mendengar arahan Boruto, Sarada pun membalas, baiklah, serahkan padaku. Terlihat, Boruto pun memanggil Mitsuki dengan berkata, Mitsuki, ikuti aku. Melihat Boruto yang berlari keluar, Mitsuki pun langsung mengikutinya. Melihat Mitsuki keluar, Sasori berkata, baguslah mereka sudah pergi. Aku jadi bisa menghabisi mereka yang masih tinggal di sini. Adegan pun beralih ke Naruto dan Kakashi yang berada di atas gerbang pintu masuk. Kakashi berkata dalam radio, Guy, mereka telah berpencar. Aku butuh bantuan kalian. Guru Guy membalas, sayangnya kami terkena jebakan. Kami sedang berhadapan dengan diri kami sendiri. Beri kami sedikit waktu Kakashi. Terlihat, Guru Guy langsung bertarung dengan cloningan miliknya. Sementara itu, Neji, Rock Lee, dan Tenten melawan diri mereka masing-masing. Adegan pun beralih ke Deidara yang berada di udara. Sambil berkeliling menggunakan elangnya, Deidara berkata, rekanku yang berada di dalam sana jauh lebih kuat dariku. Kalian tidak akan punya kesempatan untuk menang. Mendengar ocehan Deidara, Naruto membalas, cepat kembalikan Gaara pada kami. Sambil tersenyum, Deidara berkata, coba saja kalau kau bisa. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba Deidara terkena Kyoto Rasengan tepat di titik vitalnya. Karena hal tersebut, Deidara pun terjatuh dari punggung elangnya. Terlihat, Naruto dan Kakashi pun terkejut melihat Deidara yang tiba-tiba terjatuh. Kakashi berkata, apa yang terjadi? Di sisi lain, Deidara yang sambil menahan rasa sakit berkata, siapa yang menyerangku hingga sampai ke sini? Setelah mencari lebih lama, dia pun melihat Boruto yang berada jauh di hadapannya. Deidara berkata, anak itu. Terlihat, Boruto langsung melakukan Kyoto Rasengan dan menembakkannya ke arah Deidara yang sedang terjatuh dari ketinggian. Melihat serangan Boruto, Deidara berkata, serangannya kecil sekali. Ini mudah sekali untuk ketangkis. Ketika Kyoto Rasengan mulai mendekat, tiba-tiba Rasengan itu pun menghilang. Dengan raut wajah yang terkejut, Deidara berkata, serangan itu menghilang? Tidak mungkin. Terlihat, Deidara pun terkena Kyoto Rasengan untuk kedua kalinya. Di sisi lain, Kakashi dan Naruto pun terkejut melihat kehadiran Boruto. Boruto berkata, cepat Mitsuki. Mendengar arahan Boruto, Mitsuki langsung melempar shuriken ke arah Deidara dengan kecepatan tinggi. Ketika shuriken itu sudah tepat di atasnya, Boruto langsung menggunakan Hiraisen dan berada tepat di atas Deidara. Melihat kedatangan Boruto yang secara tiba-tiba, Deidara berkata, teleportasi. Terlihat,
Boruto langsung melakukan Rasengan dan menyerang tubuh Deidara. Boruto berkata, "Asuku Rasengan." Melihat Rasengan milik Boruto, Kakashi dan Naruto pun terkejut. Kakashi berkata, "Jutsu itu?" Naruto berkata, "Rasengan." Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Terlihat Rasengan itu langsung menghancurkan Deidara dan meledak di saat itu juga. Setelah ledakan itu menghilang, ternyata Boruto sudah berada di permukaan. Boruto berkata, "Aku sudah memperingatkanmu." Adegan pun beralih ke Sarada yang sedang bersama Nenek Chiyo dan Sakura. Terlihat Sarada pun mengaktifkan Sharingan dan berkata, "Aku akan membantu kalian." Dan adegan pun habis sampai di sini. Setelah situasi mulai memanas karena kematian Gaara, akhirnya Boruto bertindak dengan menyuruh Mitsuki untuk menyerang Deidara. Namun, Deidara kabur dan meninggalkan gua tersebut. Karena mengabaikan peringatan Boruto, akhirnya Deidara tewas di tangan Boruto itu sendiri. Sekarang, Sarada dan yang lain sedang berhadapan dengan boneka Sasori. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial per ke-34. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.